Di program Digital Business Series yang hadir ya setiap Sabtu pagi dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Kali ini juga untuk program Digital Business Series setiap Sabtu pagi ini disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, juga RGR Tulungagung. Dan pagi ini kita berbincang masih melanjutkan tentang Entrepreneur Life, 100 juta pertama dari bisnis digital produk olahan dimsum frozen. Di bagian yang kedua ini masuk di edisi ke 113 sahabat ya. Nanti kita masih akan berbincang dengan coach kita, praktisi dan coach digital marketing serta digital startup bersama coach Muhammad Idam Ashari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Tika. Selamat pagi, apa kabar Pak Idam? Baik, suara jelas ya? Oh iya, jelas banget. Saya Jernih. sering ngomong gini karena di IG Live juga kadang-kadang suaranya biarpet ya. Biasa ya, Ngelek-ngelek gitu teknologi ya. ya, ngelek-ngelek ya, Oke. sinyal segala macem. Nah, itu Sehat ya? dia. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kalau di Sidoarjo sekarang sudah mulai sering hujan. Tapi katanya sih ini Oke. pantauannya di beberapa kota kabupaten di Jawa Timur sih Mhm. merata, daerah Jawa Timur. Kalau di Jakarta gimana? Masih Di Jakarta kemarau? enggak sih, enggak tahu juga ya nanti Mas Budi ya. Tapi begini Heeh. sahabat, yang pastinya kita masuk ke PPKM mikro apa ya? Penebalan atau apa saya lupa ya. Ya, itu dia. Jadi Heeh, kalau benar. nggak salah sampai tanggal 5 Juli ya. Mm-mm. 5 Ya. Juli yang tadinya 50% dine in jadi 2% bekerja gitu juga. Saya pikir nanti juga berpengaruh ke yang lain ya. Mm-mm. Nanti Mas Budi bisa cerita tuh ya. Oke, Oh iya, nah ini ini menarik ya. dia. Heeh, karena Kita sekarang lanjutan ya, Mbak Tika lagi-lagi, sahabat ya. iya, lagi-lagi kita dituntut kalau PTM juga ditunda, akhirnya balik lagi ya, daring digital itu masih tetap dibutuhkan begitu sampai sekarang Pak Artinya Idam apa, ya. sahabat? Artinya apa, sahabat? Artinya behavior nanti bakal berubah karena nanti Heeh. jadi apa ya? Jadi kebiasaan. Ya, Online harus segera gitu ya. Terus mm-mm. pakai masker pasti nanti jadi kebiasaan. Nah Haha. nanti Oke, Mas Budi maparin nih, makanya oke, online harus segera gitu ya. Jadi menarik nih oke. materinya. Baik, 100 iya, juta pertama ya. benar. Ya, Nah, keren. pagi ini kita ada tamu juga untuk semua sahabat. Kalau tadi Iya. mendengarkan Pak Idam panggil Pak Budi siapa ya? Nah, langsung aja kita mau sapa dulu owner dari produk olahan dimsum by apa ya kemarin lupa namanya Pak. Oke, kita nanya langsung aja deh ke Iya, narasumbernya. Ada biar Mas tanya Budi ke Mas Budi. Budianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atika. Apa kabar? Alhamdulillah, Sehat kabarnya ya? baik. Gimana kabarnya, Bu Alhamdulillah. Atika? Kelihatan banget kalau Pak Budi ini lagi happy. Itu bajunya batiknya Oh iya, bunga-bunga gitu kan ya. Oh sebentar Mbak Tika. Gimana Wah gimana? hari ini kita selaras ya, agak biru-biru semua ya. Nah, itu oh gitu dia. ya. Heeh, Saya menandakan nggak hati tahu kita nih. lagi teduh gitu ya, Pak ya. Iya, siap, siap. Adem gitu kalau lihat warna biru. Oke. Pak Budi, ngomong-ngomong ini kita refresh lagi untuk produk olahan dimsumnya apa kemarin namanya lupa. Eh, Brandnya namanya kita by Dimsum. Bayi Baik, By dimsum. dimsum. Nah, Oke. kan saya ingat bayinya aja, Bay. Bayi dimsum. Oke. Silakan Pak Idam. Ya, Mas Budi, sahabat, pastinya minggu kemarin yang bagi yang belum menyimak ya, kita mau lanjutin minggu kemarin ya, Mas Budi ya, udah dijelasin, nanti Mas Budi Iya, bisa iya. preview sebentar yang kemarin mungkin ya, terutama perusahaan Mas Budi, bydimsum.com ya, Ah, ini ada saya co-id ya, saya sorry. saya udah cari-cari di Instagram. Ini ada beberapa ya, Pak. Bydimsum.id.com. Yang mana ya, Pak Ida? Pak Budi? Ada sekitar. Kenapa? Kalau yang officialnya by Dimsum.id, nah kalau Heeh. yang beberapa outlet lainnya itu mitra, itu ada sekitar 17 ini mitra kita. Nah, nanti Nah, bisa ceritakan ini tuh ada ya. yang di Surabaya, ada by Iya, betul. oh Di iya, Kendang Sari, Bu. Ada di Kendang Sari, Surabaya. Kendang Sari Surabaya, Palagan Yogyakarta juga ya, Pak ya. Iya, betul. Begini Mbak Tika, Wow, nanti Mbak banyak Tika kan banget. dekat tuh ya dari Sidoarjo ke Surabaya, silakan datang. Yang di Mengenai Surabaya silakan bisa mengenai mampir free-nya, di kafe. free-nya tinggal WA Mas Budi ya. Waduh. Gak Oke, apa-apa, oke. nanti info aja. Oke, Nanti baik. biar di endorse Mas Budi. Di Gitu. endorse. Siap-siap Ibu Atika. Oke, Ibu Atika di siap. Surabaya ya? Di Saya mana? di Sidoarjo ya? Sidoarjo, Oh, di cuman Sidoarjo. masih sering sih ke Surabaya.
Itu 2 jam perjalanan Ibu ya Oh, kalau dari enggak. Kalau destinasi. dari Sidoarjo kita lewat tol itu tergantung ya Pak. Kalau masih di seputaran kalau Kendang Sari ya kurang lebih 45 menit lah ya. Kalau Oh iya, sama macet ya. Kalau iya. nggak macet sih 30 menitan mungkin bisa. Ya hampir Udah 1 jam lah. jauh lah. Nggak Siap jauh. ya, Mas Budi ya. Oke, Ya, siap Oke. tapi Mas nggak di Budi. Jakarta aja yang macet ya, Pak Idam ya. Ternyata Bu Atika ketemu macet juga ya. Nah, itu dia di mana-mana deh kayaknya itu ya. Kalau Indonesia kayaknya udah ini sudah Biasa ya. oke. Baik, silakan ini kita mau melanjutkan Monggo, lagi Mas review Budi. yang kemarin. Nanti ini ya setelah preview sebentar yang minggu kemarin mungkin nanti sahabat nggak menyimak atau bisa lihat recordingnya minggu lalu Mas Budi ngelanjutin 8 strategi nih menarik nih ya 8 strategi nih ada yang terakhir-terakhir saya lihat menarik nih Mas Budi ya 7 ke 8 itu tuh. Oke, monggo Mas Budi waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Idam. Selamat pagi semuanya, Ibu Pagi Atika, Pak Idam, sahabat suara Sidoarjo ya. Sidoarjo ya. Semoga kabarnya baik semua ya, sehat selalu dan kita dalam lindungan Allah Insya Subhanahu wa Allah. taala dan Amin amin. kita selalu diberi kesehatan dan kemurahan rezeki di setiap aktivitas kita ya. Amin. Menyambung diskusi kemarin tentang sharing materi tentang digital marketing dan kebetulan salah satu produk yang kami bawakan adalah By Dimsum, salah satu Mohon maaf dan yang Mas Budi, mungkin sorry Mas ya, Budi. Mbak Tika suaranya jelas. Mas Budi terpotong-potong atau bagaimana? Nanti biar Enggak kok, udah jelas kok. terpotong-potong ya. Enggak, Kalau Kak. saya terpotong-potong sih. Oke jelas ya. Oke siap. Nanti Suaranya kurang recordingnya- jelas, Ibu Atika. Enggak, Jelas, udah jelas. Oke siap. Heeh. Monggo Mas Budi. Oke, terima kasih. Nah, jadi tentang diskusi kemarin kan kita membahas tentang bagaimana membangun bisnis dari nol menjadi 100 juta ya. Jadi kebetulan kami dan tim itu bisa membangun sebuah bisnis kemitraan atau franchise yang produk olahan frozen. Nah, itu dari modal 0 rupiah bisa menjadi 100 juta lah gitu. Kira-kira begitu. Tapi itu masih bruto ya. Kalau netnya nanti mungkin bisa di-sharingkan lah di forum khusus mungkin ya. Beberapa teknik yang kami lakukan selama menggunakan seri teknik promosi digital marketing ini, salah satunya mungkin kemarin kita sempat bahas ada beberapa 3 poin ya. Ada salah satunya ya membuat nama brandingnya, strateginya, terus kita membuat scale up bisnisnya bagaimana. Nah, setelah jadi kalau kemarin itu kita bisnisnya olahan makanan dimsum frozen, kemudian kita bentuk menjadi kemitraan sehingga bisnisnya bisa menjadi beberapa kemitraan. Nah, kalau sekarang sudah menjadi sekitar 17 mitra kita di Indonesia yang termasuk Jakarta, Surabaya, dan Jogja. Nah, Jogja, di materi sharing ini sebenarnya teman-teman pendengar suara Sidoarjo yang memiliki bisnis kuliner itu bisa melakukan hal sama yang kami lakukan ya. Siap. Nah, di sesi pagi ini saya mau sharing tentang 8 strategi apa yang kita lakukan ya untuk memaksimalkan bisnis kita ya. Nah, oke, langsung. Suaranya Ya, share screen. putus ya. Suaranya jelas? Ya sempat ada sedikit isi yang nggak putus. ya. Heeh. Oke. Cuman follow nggak apa-apa bisa. Mungkin agak stable dikit Mas Budi. Takutnya recordingnya apa namanya? Oke. Biasa gitu ya, geser-geser dikit gitu ya. Saya juga sering ngalamin ya sahabat ya. Iya. Nah ini untuk Karena materi. audio penting sahabat ya, audio penting, bukan visual toh ya. Oke. Siap. Kita ini adalah oh ya keputus Oh lagi suaranya ya. malah ini ya Mas Budi ya. Mohon maaf Mas Budi, suaranya apa ya mendengung ya Mbak Tika ya. Nanti saya sih udah kurang jelas ya. Materi yang Belum terdengar Mas Budi. Mohon maaf. Iya. Nah sinyalnya malah justru nggak bagus nih. Iya Budi. Mas Budi. Halo Mas Budi. MKM yang perlu Anda ketahui. Nah, ada beberapa strategi yang Oke. akan saya sharingkan. Nah, Suaranya bagus sekarang ya. mungkin Oke, beberapa pendengar yang kemarin belum sempat
ikut. Ya, Mas Budi, suaranya sekarang hilang. Oke, Mas Budi, baik kita nantikan dulu ini sambungan dengan Mas Budi. iya, mohon bersabar, sahabat, karena ini penting banget ya, Mbak Tika. Iya benar. Kalau tadi sekilas lihat untuk materi yang akan disampaikan di layar untuk share screen-nya, kayaknya ini penting banget. Ada Iya, 8 apa 8 tuh strategi ya. strategi. Ha-ha. Nah ini yang butuh kita tahu detail-detailnya nih. Apalagi Ya, ngomongin sekarang semuanya serba online. Nah ini ya. kesuksesan beliau saya sudah buktiin dengan bukan Instagram banyak banget itu reseller udah dari apa beberapa kota begitu ya. Iya, Bukan cuma iya, di ada Jakarta, di Jawa 14. Timur juga udah banyak banget. Nah, Ya, itu Mas dia. Budi, halo Mas Budi, coba saya Sudah ini ya. tersambung lagi? eh, Mungkin sedang restart sahabat ya, monggo bersabar ya sahabat, sedang restart. Oke, jadi sahabat ada 8 strategi ya sahabat ya. 8 strategi pastinya digital gitu ya. Sambil kita menunggu Mas Budi, pastinya digital walaupun bisnisnya secara tradisional atau offline. Jadi ada 8 minggu kemarin Mas Budi sempat kasih apa ya sedikitnya, satu desain website untuk kredibilitas ya, dua daftar Google Business School. Nah ini penting sahabat, saya sering utarakan beberapa kali ya. Tiga, konten marketing, konten penting pastinya, konten dalam bentuk gambar, video ya. Sekarang di Instagram ada namanya Reels gitu ya. Atau seperti TikTok gitu ya. Sekarang kan video-video pendek sedang tren. Terus keempat, search engine optimization (SEO). 5, social media marketing. 6, membangun email list. Dan 7 itu, coba saya lihat lagi nih. 7, nah ini penting nih, membuat program afiliasi atau franchise yang jarang diutarakan ini ya, pemaparan yang lain. Dan 8, undian berhadiah atau giveaway gitu ya. Mas Budi? Halo Mas Budi. Mbak Tika, terdengar suara Iya, Mas Budi? enggak, belum masuk itu, Pak. Oke, kita tunggu ya, sahabat ya. Mohon maaf ya. Oh iya, ini padahal di Waktu Zoom udah berjalan nyantol nih terus. sebetulnya. Sudah masuk di Zoom, Ya, cuman belum muncul nih. ya begitu sahabat ya. Kira-kira 8 strategi itu penting banget ya. Apalagi pastinya kita nggak ujuk-ujuk langsung seperti yang tadi saya bicarakan. 8 itu nggak ujuk-ujuk langsung misalnya Instagram bagi pemilik warung, toko, atau perusahaan mungkin. Masih desain dulu, inisiasi bagi desain website. Tujuannya adalah untuk authority ya, authority, dan nanti bisa pernah saya bahas ya Matika ya, bagaimana human centric marketing. Nanti kita lihat nih webnya by Dimsum gitu ya, bydimsum.id. Kemana Bro Budi nih? Oke, Halo Mas Budi. Halo Pak, sorry. Oh ya, nah siap. ini dia. Oke, sekarang monggo lanjut lagi Mas Budi. Tadi Suara saya suaranya. kedengaran Pak Idam? Nah, siap, Udah. jelas, clear. Nah, Oke, Jelas ya? clear. Monggo. Bisa dilanjut. Oke, sorry, keputusannya sinyalnya kuat kayaknya nih. Biasa ya sahabat ya, sinyal ya. Monggo, Mas Budi. Ya, Pak Idam. Ya, oke, jelas suaranya. Walaupun agak sedikit ya, kalau dari sisi saya ya. Halo, Mas Budi. Ya, masih oke. ya? Siap-siap. Oke, siap. Monggo. Nah, ini saya share dulu tentang 8 tadi ya, 8 strategi. ya, ini 8 strategi bisnis go online UMKM ya, teman-teman yang Siap, punya siap. bisnis kemudian belum di online kan mungkin menjadi peluang ya sekarang teman-teman bisa kerja dari rumah ya, kerja dari rumah, mungkin yang jualan makanan sekarang ada aplikasi GoFood, GrabFood, dan beberapa hal lainnya. Nah, ini ada beberapa tips aja nih strategi yang kita lakukan di By Dimsum dan sudah diimplementasikan ke 17 mitra kita. Dari pertama ya Mas Budi ya, 1 sampai Ya, 8 dari ya. nol. Mungkin bisa Jadi kulit-kulitnya aja mungkin, karena ya, waktu kemarin kan ketika kita akan memulai sebuah bisnis, teman-teman pendengar suara Sidoarjo, kita kan harus menentukan nama brandnya, nama bisnisnya apa. Terus kenapa kita harus jualan online? Nah, tentu di kondisi saat ini kan kita pandemi ya, dengan adanya pandemi kita nggak bisa beraktivitas di luar ya. Setuju ya Pak Idam ya? Sepakat. Nah,
ini kita mulai beberapa poin strateginya. Jadi di sini ada dunia telah berubah, semua putar otak agar bagaimana kita bisa mengepul bisnis yang tetap kuat saat ini adalah cemilan jajanan, di mana terus butuh makan. Siap. Banyak di rumah pun membuat orang browsing aplikasi GoFood, GrabFood, dan beberapa hal lainnya. Ya. Nah, mungkin semua melakukan hal sama ya, teman-teman. Di sini sebentar sambil. Ini menarik, nanti bisa diutarakan ya, Mas Budi. Ada GoFood, GrabFood, ShopeeFood ya. Nanti Mas Budi bisa utarakan sedikit ya, perihal bagaimana daftarnya begitu ya, dan bla 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 bla. Gitu. Jadi kalau untuk sebentar, ini slide-nya lagi. Kalau untuk kita udah punya bisnis, kemudian kita biasanya nanti ada 8 poin, salah satunya ya GoFood juga, tapi ini ada poin kesekiannya sih. Ya. Sebentar ya. Oke, jadi semua orang butuh makan pastinya, sahabat ya. Semua orang butuh makan, jadi salah satu penjualan kita itu paling banyak juga sekarang dari GoFood ya, dan GrabFood ya. Selain nama brand kita yang buat, kita kemarin kan udah daftarkan nama bisnis kita ke HKI ya, hak kekayaan intelektual. Siap. Kemudian kita membuat web, membuat sosial media. Nah, sosial media terus nanti dikoneksikan ke Instagram, ke YouTube. Kemudian kalau dari Instagram biasanya jadi kemarin terakhir kita menggunakan mitra kita yang di Pasar Bintaro Sektor 2 itu mengundang influencer untuk mempromosikan produk kita. Nah, itu biasanya view-nya lumayan besar, kemarin sekitar 200.000 view yang menonton itu. Itu view apa? YouTube ya? View untuk konten seperti video Pak Idam review makanan produk kita. Oke, siap. Kayaknya slide-nya. Tapi suara saya jelas ya Pak Idam ya? Oh, jelas. Oke, monggo dilanjut. Sebentar. Oke. Jadi jajan, sahabat ya, jajan bisa 2 kali 3 sehari ya. Seperti ya makan di rumah lah ya. Bagi yang makan nasi, silakan makan dimsum atau siomay atau apalah. Kan ada yang nggak makan nasi tuh. Dari pagi kan banyak kayak gitu kan. Karena ini bahannya juga bahan yang bikin kenyang ya. Karbonya banyak juga ya. Iya, terigu ya. Terigu ya, mohon maaf ya. Terigu pasti karbo ya. Biasa terigu. Enggak, cuma kita prosesnya memang di 80% ya. Untuk bahan ayam. Ini saya kayaknya ada jaringan ini, teman-teman. Tapi suara jelas kok. Suara jelas ya. Agak nge-lag slide-nya, nggak masalah kok. Oke, monggo. Iya, jadi kalau untuk produk digital istilahnya ada beberapa poin sih. Salah satunya nanti ketika kita udah punya bisnis, kemudian kita daftarkan kemarin tentang hak kekayaan intelektual, kemudian kita website. Nah, kalau misalnya teman-teman bisnisnya mau dijadikan, kalau kita mau penjualannya banyak, kita punya satu cabang. Cuman kita pengen lebih luas lagi, kita bisa bikin konsep franchise misalnya ya, atau kemitraan. Nanti yang ketujuh ya, gitu ya, ada ya? Ya, jadi kalau misalnya satu outlet kita bisa jual 100 porsi nih. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa menjual 1000 porsi gitu kan? Jadi kita harus punya 1000 titik lah. Kalau omset kita misalnya satu hari misalnya 200.000, bagaimana kita bisa dapat omset satu hari misalnya 2 juta. Berarti kita harus punya 2 titik. Dan kelipatannya aja, kalau kita misalnya mau punya omset misalnya 20 juta per bulan, kita harus punya 200 titik lah. Kira-kira seperti gitu ya. Ya, jadi bagaimana leverage ya, penting ya. Iya, leverage biasanya. Leverage. Biasanya franchise tadi ya. Ya, biasanya Mas Idam, kendala utama sih kita itu tentang promosi produk itu kita bagus ya, berkualitas. Halo? Iya, masih jelas suaranya. Monggo. Ya, jadi kalau produk yang kita jual itu berkualitas, nanti rasa dari sisi ini ya, sisi customer ya. Promosinya juga
ini kita bakal lebih confident ya. Ini Oke. kebetulan kayaknya slide presentasinya agak ini ya, Lambat ya. agak Oke. nge-lag Masalah. tadi. Jadi saya ada Oke. bikin catatan ini dalam bentuk Nggak apa-apa lah. Bro, lu kan udah sering presentasi mah yang digital tadi kan. Dari yang pertama tadi desain Iya. website, oke, 2 daftar Google Business School gitu ya, Oh. 3 konten marketing dan seterusnya dan seterusnya. betul. Nah, nanti ada sebentar. Ini saya kayaknya agak nge-lag banget ini. Oke, sahabat, 8 strategi Nah, saya ini ada ulang ya. nanti Oke, monggo, Mas Budi. sebentar. Ya, salah satunya nanti ada bagaimana kita biasanya membuat, nanti ada Google My Business gitu. Pertama sih biasanya kita harus punya website ya. Ya. Websitenya yang pertama bagus, kontennya harus menarik. Mhm. Kemudian setelah konten websitenya menarik sehingga membuat ini ya, orang membaca deskripsi kita, pokoknya apa Ya. sih yang kita promosikan, Mhm. kemudian apa yang benefit apa ketika kita punya mitra, keuntungannya apa. Nah, setelah itu kita membuat Google My Business. Jadi dengan adanya Google My Business ini, Mhm. nanti setiap kita punya toko outlet, jadi outlet kita itu bisa muncul di Google. Jadi Ya. nanti misalnya saya tempat makan enak di misalnya tempat Surabaya ya, gitu, kalau saya misalnya. sebutin Misalnya saya sebutin Surabaya, brand bro saya ya. aja ya, Oh, monggo, monggo. Kendang Sari ya. Nanti Kendang Sari itu akan muncul di Google gitu, Mhm. di Google My Business. Berapa sih jaraknya misalnya kalau dari Semarang ke titiknya misalnya di Kendang Sari berapa kilo? Nah, itu penting. Nah, di Google My Business nanti teman-teman misalnya brandnya By Dimsum. Nah, di By Dimsum itu ya nanti nama ini nama apa Google My Business-nya sama, misalnya By Dimsum Kendang Sari, By Dimsum Mhm. di Pondok Indah gitu. Ya. Nah, ini adalah poin strategi sih yang perlu kita ketahui. Salah satunya ini harus bagus dari sisi informasi produknya, konten, mungkin ada video. Nah, nomor 2 itu ada daftar Google Business-ku ya. Jadi semua mitra kita daftarkan Google Business-ku juga. Kemudian konten marketing itu biasanya jadi ketika produk kita dimsum, kita harus foto Mhm. dari sisi kualitas gambar, kamera, terus nanti totalnya ada berapa. Nah, nanti kita harus perbanyak, nanti Maaf, kita posting saya di potong Instagram. sebentar, Mas Budi. Untuk konten, Mas Budi Ya. rekrut ini nggak rekrut untuk fotografer atau videografer atau bagaimana? Kalau untuk konten seperti foto, biasanya kita lebih menggunakan jasa foto Oke, siap. profesional. Jadi kita biar langsung bayar aja, Mas Idam. Jadi Tapi waktu nggak kita mahal-mahal lebih banget fokus ya, ke gitu ya, pengembangan bisnis. Iya, iya. Bagi yang baru mulai ya nggak usah mahal-mahal. Iya, Mungkin udah kalau baru lah, gitu ya. iya kalau teman-teman yang nggak pintar foto, better sih biasa. Sekarang kan banyak jasa foto nih. Misalnya produknya empe-empe atau dimsum atau misalnya tahu aci atau misalnya kue brownies. Nah, teman-teman kirim aja tuh ke jasa fotonya. Biasanya bayar sekitar 400.000 lah atau sampai 500.000. Per apa tuh? Per foto? Biasanya jasa 500 Berapa itu kali jepret? fotografinya bisa 20 foto, Pak Idam. Untuk 400.000 ya, untuk lokasi di Jakarta. Mungkin di daerah lain mungkin berbeda ya, sahabat ya. Ya, di Jakarta 500.000, mungkin di daerah bisa lebih murah ya, misalnya Surabaya 300.000 atau berapa gitu. Siap, siap. Kemudian nanti kita ada sosial media marketing ya, sosial media marketing ya seperti Instagram, Facebook, YouTube. Jadi kalau di Instagram kita biasanya ngundang influencer. Jadi teman-teman tadi ketika udah Oh ya? Oke, udah influencer ya? Ya, itu penting untuk ini ya, untuk supaya calon pembeli kita tahu juga ya. Ya. Jadi kalau sebentar, saya mesti Google-nya lagi. Jadi kalau dari sisi konten marketingnya kan di Instagram seperti tadi Bu Atika kan buka bisnisnya Mas Budi apa sih By Dimsum, Ibu Atika buka di Instagram, lalu langsung muncul semua kan, semua mitra kita gitu kan. Nah, di situ menjadi informasi calon customer kita atau calon mitra kita yang ingin bermitra dengan kita lah, kira-kira seperti itu. Jadi tinggal nanti lihat menunya di Instagram apa, fotonya bagaimana,
deskripsinya seperti apa. Nanti di dalam Instagram itu tergantung kita mau arahkan ke GoFood-nya nanti untuk call to action-nya, atau misalnya kita mau call to action ke WA langsung. Sorry Mas Budi, call to Ya. action yang sekarang ke WA langsung atau ke GoFood, link GoFood atau ke link web? Kalau Yang untuk sekarang. sekarang itu kita ini dari Instagram untuk setiap mitra kan kita buatkan Bio-nya Instagram. ya? Iya, bio-nya kita Kemana Mas Budi? saya linknya? bukain contohnya ya. Atau Mas Budi bisa sering-sering dirubah atau bagaimana, atau seterusnya pakai link ke web aja atau langsung ke GoFood, atau di Instagram kan ada feature ini ya, feature yang namanya saya lupa namanya Pak ya. Itu kita linkkan ke Instagram Pak Idam, dari Pak Instagram nanti misalnya setiap outlet itu langsung beli ya mitranya, customer. Ya. Nanti langsung WA ke outlet yang terdekat. Oke. Iya, WA yang ini ya, franchise-nya ya. Oke, siap. Ya, betul. Tapi biasanya kalau misalnya kayak Bu Atika posisinya di Surabaya, mau lihat Instagramnya, nanti dia diarahkan ke pemilik outlet yang di Surabaya. Kira-kira seperti itu. Sebentar Mas Budi, berarti Instagramnya banyak ya, jadi masing-masing franchise punya Instagram sendiri, punya Google My Business sendiri, biar sahabat tahu nih, begitu ya? Iya. Main office-nya Mas Budi punya sendiri ya, gitu ya? Iya, betul. Jadi franchise punya ya? Oke. Betul, benar Pak Idam. Jadi untuk outlet utamanya kita by dimsum.id. Ada ya? Oke. By dimsum.id. Sedangkan franchise punya juga ya? Ya, kita bantu buatkan juga Mas Idam. Oke, keren. Siap. Bukain contoh aja ya. Ini jarang-jarang nih ya, sahabat ya, yang dibantu ya. Saya baru dengar nih, dibantu nih. Karena ya Mas Budi sendiri kan, tahu sendiri digitalnya sangat militan. Nah, jadi ini Mas Idam, ini contoh aja ya. Jadi Oke, siap. Ini untuk by dimsum officialnya. Nah, ini untuk mitra-mitra ini ada di bawah semua tuh. Oke, siap. Jadi mungkin Mas Idam keren. Semua orang kan bisa melakukan bisnisnya untuk pengembangan ya. Jadi kita ada 17 outlet di Indonesia. Ini yang membuatkan kontennya langsung kebetulan saya juga langsung dari official ya. Dibantu ya, maksudnya franchise-nya. Kira-kira begitu di awal mungkin ya. Iya, jadi kita benar-benar support untuk marketingnya supaya siap. Nah, ini untuk officialnya. Ini kemarin salah satu bagian dari konten ya. Jadi kita kemarin undang influencer. Ini view-nya itu sampai sekitar. Mohon maaf, influencernya siapa? Saya belum tampil di YouTube. Ini dia ngambil dari jajan. Ini kalau kita lihat sebenarnya sekilas ya. Ini kemarin untuk konten di ini. Karena begini sahabat, kalau ngomong influencer tuh bicaranya ratusan juta ya, enggak juga ya. Familiar ya kalau sama ini ya. Oke. Siapa ya? Sebentar. Saya coba lihat ini di. Kita lihat ya, sahabat ya. Kayaknya pernah tahu ya. Influencer lokal kah atau Mas Budi mohon maaf di Jakarta. Di Jakarta. Siapa ya influencernya? Ini bentar. Kurang hafal, kemudian karena Mbak Tika ini juga influencer. Oh, Masya Allah, Allahumma sholli siapa ya? Saya enggak. Oke, baik. Oke, sambil kita coba cari tahu siapakah sang influencer, kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Sambil juga menantikan, siapa tahu kalau dari sahabat Suara Sidoarjo ataupun sahabat-sahabat yang ada di Praja Angkasa Trenggalek ataupun Ersal Nganjuk dan juga RGR Tulungagung yang pagi ini juga ingin berbincang untuk ikutan sharing, silakan bisa WhatsApp saya langsung di 0811 309 109. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. 100 juta pertama dari bisnis digital. Masih bersama dengan By Dimsum ini ada Pak Budi. Silakan Mas Budi, boleh dilanjutkan lagi nih. Oke, monggo Mas Budi. Ya, terima kasih Mas Idam. Oke, kita balik ke untuk materi slide yang tadi ya, 8 strategi ya. Nih. Mohon maaf suara Mas Budi. Halo. Mbak Tika terdengar masih suaranya? Ini kayaknya masih ini ya. Putus ya. Putus. Misalnya By Dimsum, kemudian
Oke. daftarkan dulu ya Bu Atika Ah, ah, dan Mas Idam untuk iya, bisnisnya. mungkin biar nggak Misalnya untuk berhenti untuk apa suaranya bisa mungkin kamera dimatiin gitu ya waktu share screen kameranya Mas Budi dimatiin gitu pengaruh nggak ya? untuk kameranya aku, oh iya boleh boleh, Ah, aku ah. matiin aja ya mungkin ya, Iya mungkin ya, kayaknya atau bisa. posisinya off ya. Nah ini, Eh, oke, coba. Bro Budi pakai WiFi atau pakai operator? Juga Pak. Masih terputus-putus. Oke, ini kalau Jakarta mungkin karena pagi ya. Nah ini slide presentasinya jalan nggak? Oh, jalan. Oke, siap. Oke, suara jelas. Suara jelas ya. Ya, Jadi Monggo, kenapa monggo. kita untuk prepare dulu seperti jadi pada saat kita mau prepare bisnis ya, kemarin sebutkan nama bisnis brandnya apa yang mau kita buat, kemudian kita daftarkan ke hak kekayaan intelektual supaya menjadi hak paten kita. Kemudian nanti di sini ada ini saya 12. Nah, ini tadi ada 8 poinnya, desain websitenya itu harus bagus, kemudian kita daftarkan Google My Businessku. Ya, nomor Jadi 2 ya. supaya Oke. web bisnis kita itu bisa diakses di beberapa kota. Jadi misalnya di Kendang Sari nanti Ibu Atika bisa cek di Google My Businessnya jarak dari rumah berapa, kalau yang di Jakarta berapa, misalnya Mas Idam dari rumah ke outlet, misalnya ada salah satu outlet nanti berkunjung berapa Di Jakarta gitu, mana jarak gitu ya. kilometer. Ya. Ya, kemudian tadi tentang kontennya nanti kita buat foto dulu, jadi produknya kita mesti perfect ya, kita mesti bagus di Sebagus foto, mungkin pakai ya. jasa aja. Kalau Oke. kalau teman-teman nggak mahir foto, pakai jasa aja gitu, supaya hasilnya bagus dan profesional. Ya. Dari sisi rasa, tentu produk kita menjadi unggulan ya. Rasa pasti lah, oke, pasti ya. Permasalahan Nah, tampilannya ya. kemudian nanti, iya setelah rasa, kemudian ya di nomor 4 kita tadi ya. kan kemarin ada setting buat website ya, search engine bagaimana misalnya Bu Atika cari nih dimsum enak di Surabaya, nanti bisa muncul di Instagram. Kalau untuk misalnya contoh dari website, keywordnya adalah misalnya jasa kemitraan franchise dimsum di Surabaya, nanti bisa muncul ke website kita Bu Atika, kira-kira gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi sosial media marketingnya tadi nanti ada Facebook, ada ini ya, Instagram, ada LinkedIn, ada YouTube channel, ada TikTok, ada Pinterest, ada. Iya, betul. Kita bisa daftarkan semua, Mas Idam. Oke, siap. Jadi kalau kita ada bisnis, kita langsung semua daftarkan. Jebret ya, jangan tunggu-tunggu ya. Semua daftarin. Kemudian nomor 6 kita harus membangun list building. List building itu jadi jadi database orang yang udah visit ke Instagram kita, visit ke website kita. Email ya maksudnya ya. Iya. Mereka kan akan WA ke kita ya, Mas Idam biasanya kalau mau nanya ya. Nah, kemudian setelah itu kita minta email dia, nama, nanti kita bisa broadcast via WhatsApp ketika calon customer kita atau calon pembeli kita berminat. Atau misalnya kita mau info update menu terbaru nih, kita bisa kirim email ke setiap customer kita. Nah, kalau pelanggan yang udah visit ke outlet, kita bisa juga sih sebenarnya Mas Idam, kita minta list nama dia siapa, emailnya siapa, misalnya beli satu paket 15.000, nanti bonus 1 atau bonus 1 pack, nanti kita request dia untuk isi data Mas Idam, seperti email, nama. Nah, nanti data itu kita input ke sistem, nanti tinggal mungkin Mas Idam, Bu Atika kan sering dapat ini ya, email dari Tokopedia, bener nggak ya? Iya, benar, sering banget. Oh, mohon maaf, saya potong sebentar. Ini list building ini apakah Mas Budi selain email juga termasuk ini masalah broadcast ya, broadcast email, newsletter, dalam bentuk newsletter ya. Untuk WA di broadcast juga enggak? Iya, kalau untuk keren. Untuk email kita info juga kalau ada email baru. Kalau apakah broadcast juga? Kita bisa broadcast juga nih beberapa misalnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, Mas Idam. Mas Budi pakai tool atau bagaimana? Kalau ini masih ada tools juga sih WA, tapi yang manual juga sebenarnya bisa juga kan, kita pilih list grupnya gitu. Jadi itu ya, sahabat penting ya. Jadi tidak hanya email, sekarang kan WA orang semua pakai ya di Indonesia. Saya pikir ada 80% WA lah gitu ya.
Iya, betul betul. Monggo, Jadi monggo Mas Budi. customer yang sudah visit atau merasakan produk yang kita jual, nanti dia akan kembali lagi biasanya tanpa kita Oke, undang. Itu menjadi customer loyal biasanya. ya, siap. Nah, kemudian kita kalau untuk nomor 7 bisa misalnya Itu kita mau ya. pengembangan cabang, misalnya tadi Nah, ini menarik nih. satu cabang kita misalnya omsetnya 200.000, kita ingin Mhm. punya omset 2 juta. Berarti kita harus punya 10 outlet. Kalau kita mau punya 20 juta per hari, berarti kita tinggal pengalian aja, kita harus punya 100 outlet Jadi gitu. faktor pengali Nah, aja ya biasanya Mas Budi ya. Leveraging aja ya. ya betul. Ntar ya dikali aja. Kalau untuk by dimsum sendiri kan, kenapa kita bisa dapat omset 100 juta itu, Mhm. 100 juta salah satunya kita dari kemitraan sih. Jadi kalau 1 juta Oke. 19,5 juta, itu di Mhm. 1 bulan pertama kita, ya mungkin 3 bulan lah kita dapat 100 juta itu dari Mhm. kemitraan. Oke. Nah, Ya. kemudian mitra dapat produk. Nah, kita beri edukasi tadi, pembuatan Instagram, Oke. bantu GoFood-nya, GrabFood-nya, Shopee Food-nya Oke. kita bantu. Kita Oke. bantu juga misalnya influencer, Mas Idam. Jadi mitra kita yang Oke. ada di Surabaya, kita undangkan influencer untuk promo untuk wilayah Surabaya. Eh, Mas Budi, influencernya lokal Pak, pakai lokal influencer atau nasional influencer ya? Atau istilahnya apa lagi? Biasanya biasanya lokal aja sih, kalau kayak kemarin Oh, di siap. Jogja Artinya kita pakai mereka-mereka influencer yang lokal. key opinion leader ya, atau orang nyebut KOL gitu ya, di Iya, Surabaya misalnya ya. Ada Mbak Tika di Sidoarjo gitu ya. iya betul. Nah, Nah, kayak Mbak Atika mungkin udah sering review makanan kuliner, kan lama-lama bisa jadi food vlogger juga kan. Wah, Potensial juga itu Ibu. Mas masih kebetulan Mbak belajar. Tika suka makan. Aduh, Suka makan juga ya. iya, jadi malu nih. Oke, iya, Oke, monggo. Ya, masih ada waktu ya, ya Bu? masih ada waktu Masih 5 menit. sekarang Iya, Iya, ke-8 oke. ya. Menarik yang ke-8 ya, sahabat. Ya, ini Undian saya berhadiah review atau ulang. giveaway. Jadi ada 8 poin strategi yang Ke-8 kita belum Mas Budi? gunakan Tadi ketika kan ke-7. teman-teman ada bisnis. Salah satunya adalah, ya, poin satu adalah kita harus kemarin membuat websitenya harus kita Website. Oke, bikin siap. bagus dari Mhm. sisi tampilan dan layoutnya. Kemudian kita nanti Mhm. membuat ini ya, tentang Google My Business-nya. Jadi ini saya Ya. contohkan websitenya. Jadi Mhm. kalau untuk websitenya, kita harus menyampaikan informasi produk di awal. Nah, Mhm. ini contoh website sederhana aja sih. Jadi tujuannya memberikan info. Nah, ini websitenya. Nah, Jadi untuk, landing page ya. Jadi ya, bagaimana nanti orang supaya nggak ada bounce rate-nya tinggi ya. Jangan sampai orang baru sebentar udah kabur. Itu karena bounce iya, rate tinggi. Sebisa mungkin bounce rate-nya rendah, 0 kalau bisa ya. iya betul. Berlama-lama di landing page-nya Mas Budi. Oke, Iya. monggo. Nanti, jadi kalau ini kan untuk nama brandnya kemudian by Dimsum. Nah, kalau untuk Mhm. teman-teman nanti tinggal brandnya apa. Misalnya Oke. misalnya Bu Atika mau bikin bisnis dapur Atika, nanti tentang ayam geprek atau apa, nanti bisa Mhm. dibikin brandnya dulu Ibu, nanti nama websitenya. Mbak Nah, Tika ini, banyak produknya Mas Budi. Ada kue iya, bisa brota juga dan Bu segala Atika, macam. misalnya brownies atau Se- apa. sekarang produk kulinernya lagi stop, lagi Oh Oh, berhenti. lagi stop gitu. dulu. MC-nya udah nggak bisa diatur lagi apa Oke. jadwalnya. Nah, Oke, ini monggo contoh Mas Oke. Budi. aja misalnya nanti Mhm. Bu Atika misalnya ada bisnis, misalnya dapur Atika, nanti ada jual kue Mhm. brownies, makanan atau apa, Mhm. nanti tinggal disampaikan di dalam deskripsinya. Nah, ini call to action-nya nanti ke WhatsApp ya, kalau yang ini. WA ya, oke siap. Ada Ya, button ya sahabat ya, button ke betul, menuju ada ke button. WA-nya CS-nya Mas Budi atau siapa gitu ya. Betul. Nah, nanti benefitnya apa aja yang mau, misalnya Oke. produk buat kita kasih, misalnya beli satu paket, misalnya 25.000 bonus keripik atau apa, misalnya kan. Mhm. Nah, Atau ini beli nanti, satu dapat 5 gitu? Enggak. iya, bisa juga. Biasanya kalau, oh ya, penting banget nih teman-teman Aha, suara nah ini pendengar apa ini? Sidoarjo. Pada saat kita mau promosi produk, kita Mhm. jangan takut untuk bagi-bagi sampel. Misalnya Oke. ketika brand ini baru dibikin, kan kita mau mengenalkan dimsum. Ya, Kita langsung bagi-bagi sampel dimsum ini secara ya, gratis memang. ya. Kita, nah itu penting banget. Nah, salah satu tips kenapa kali ini kita bisa 17 outlet dalam 5 bulan, itu membagikan sampel ke beberapa teman sih, ke beberapa Mhm. teman.
yang suka influencer juga, mungkin itu menjadi peluang juga sehingga kita bisa 17 outlet lebih dari omset 100 juta lah. Nah ini terkait konten fotonya, kita harus benar-benar profesional nih Mas Idam. Iya. Jadi bagaimana pencahayaannya gitu ya, penting ya. Karena kan kamera mesti agak profesional lah gitu ya. Kalau kamera mohon maaf jadul ya pencahayaannya nggak bagus gitu ya. Nah ini saya menjawab pertanyaan Mas Idam tadi yang misalnya untuk call to action-nya. Jadi kalau setiap outlet itu ini ada By Dimsum Raden Sanim. Jadi ini di sini di bio-nya, deskripsinya kita sampaikan. Nah ini kalau diklik ini nanti link ke WA Mas Idam. WA ya, oke, siap. Nah terus kita bisa arahkan juga ke GoFood-nya, ke GrabFood, nanti ke channel YouTube-nya. Nah, mohon maaf Mas Budi, mungkin ada tinggal ya, waktu tinggal sedikit lagi. Untuk GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood itu untuk butuh waktu berapa lama Mas Budi untuk daftar? Dari daftar sampai launching, bukan launching, keluar di menu itu ya? Menu GoFood. Kalau untuk GrabFood itu sekitar pendaftaran biasanya 3 hari Mas Idam, GrabFood-nya. Kalau boleh disebut nggak pricing-nya berapa? Kalau untuk GrabFood itu gratis kok, nggak ada bayar kok. Oh, nggak ada pricing ya? Oke, biar nanti sahabat tahu ya, artinya gratis, nggak ada pricing gitu ya. Nggak ada pricing ya? Nggak ada gratis, bayar. Ya? Untuk GoFood, GrabFood itu nggak ada bayar ke mitra. Jadi kalau ShopeeFood? ShopeeFood nggak ada bayar juga memang. Oke, siap. Jadi teman-teman yang nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir. Jadi nggak usah mungkin kalau teman-teman disuruh daftar, mungkin teman-teman pakai ini ya, mungkin agent atau apa. Tapi teman-teman sebenarnya agent pasti berbayar langsung daftar sendiri sih, gratis kok. Siap. Jadi semua mitra kita itu nggak ada yang bayar Mas Idam untuk GoFood, GrabFood-nya. Oke, tadi approval-nya karena tadi gratis ya, kira-kira tadi 3 hari, 2 hari, 3 hari ya approval-nya. Kalau untuk GrabFood-nya itu mungkin estimasi sebenarnya anggaplah kita 2 minggu, tapi sebenarnya 1 minggu itu udah jadi sih sebenarnya. Siap. Untuk GoFood dan ShopeeFood? GoFood-nya sama, GoFood-nya kalau datanya lengkap nanti kan ada butuh alamat email, nama, lokasi, foto KTP, rekening tabungan teman-teman pemilik bisnis itu langsung jadi juga sih, estimasi 2 minggu. Bagi yang tidak punya PT apakah bisa, atau CV atau CV UB, bisa nggak ya? Sebenarnya kalau pribadi bisa Bu Atika, personal nanti UMKM masuknya. Oh, iya. Kategorinya jadi sahabat nggak perlu khawatir, nggak perlu mikir, gue mesti punya UD ya, PT enggak, artinya pribadi bisa ya sahabat ya. Oke, siap. Ya ini sebenarnya 8 poin utama sih yang teman-teman nanti bisa. Nah, ini menarik ya, 8 nih. Ini waktu sudah habis, undian berhadiah. Mungkin Mas Budi bisa cerita. Ini menarik nih, artinya teknik-teknik gamification gitu ya, termasuk gamification ya, teknik gaming gitu kan. Gimmick ya. Giveaway atau undian berhadiah gitu ya. Kira-kira siapa yang dapat ya? Monggo Mas Budi, waktu tinggal sedikit lagi nih. Iya, kira-kira sih itu sih poin utamanya. Kalau untuk ini nanti ini mereview dari pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita akan punya bisnis, kita harus ada checklist poinnya. 1, kemarin nama brandnya apa, ide, kemudian target segmentasinya siapa. Kalau brand kami kebetulan kan kemitraannya 20 juta ya, nanti ya teman-teman bisa menentukan. Terus planningnya jadi cukup bayar franchise, cukup bayar 20 juta dapat kira-kira gerobak gitu. Saya ngomong gerobak nih. Gerobak, berikut pelatihan, berikut bahkan pelatihan untuk online ya. Iya, ya? GoFood-nya kita daftarin. Hanya 20 juta, hanya, dan tanda kutip ya, quote-unquote. Iya. Nah ini poin utamanya sih sebenarnya Mas Idam, review dari minggu kemarin, nama ide, target audiensnya, planningnya apa, kita harus making plan bisnisnya, nama bisnis, riset dulu kita estimasi, kemudian marketing plan-nya. Nah ini ada bisnisnya, legal strukturnya kalau kita mau bikin PT, kemudian produk servisnya kita apa, jasa atau apa, kemudian branding ya, kalau tadi kontennya lebih ke branding sama finance. Nah, sebenarnya flow untuk bisnis ini aja sih yang keren. Ini dalam waktu dengan 1 lembar aja Mas Budi udah mengutarakan panjang lebar nih ya sahabat ya. Dari 8 strategi tadi gitu ya. Saya pikir nih sahabat bisa lihat recordingnya itu tampil di YouTube sekarang ini. Monggo Mas Budi. Iya. Nah, ini jadi kalau kayak Bu Atika, kalau dari nol mau dari startup kemudian ke CV nanti ya sebenarnya poinnya kita muter di sini aja. Iya. Ini jadi Mbak Tika udah established Mas Budi. Nggak dari nol. Aduh. Enggak. Iya.
Oke, baik Pak Idam, ini karena waktunya kita Oke, sudah lewat waktu 2 sudah menit habis. ya dari jam 8 pagi. Sebetulnya dari selain 8 ini ada lagi nggak sih yang misalkan ini perlu untuk kita siapkan juga begitu, Mas Kalau Budi? untuk yang utama sih ini sebenarnya kalau yang utama poin yang checklist ini Heeh. Bu Watika dari Oke, kemarin kita checklist buat sudah tampil ya nama, di kita YouTube, sahabat. daftarkan ke Ya. HKI, membuat Mm-mm. website Oke. gitu. Heeh. Yap. Nanti kalau 8 poin ini udah dijalankan semua sebenarnya cukup sih Insya maksimal. Allah. Oke, Oke, baik. oke. Jadi gini, Ya, sahabat ya. gimana Jadi Pak sahabat Idam? nggak perlu mikir nggak perlu mikir, oh nanti cost of ikut bayar. Enggak, ternyata itu gratis semua. Itu sahabat. gratis. Iya Gratis itu. semua. Kadang gitu ya, sahabat. Saya kemarin ada pertanyaan Google My Business, bayar nggak, Mas? Enggak, gratis. Itu gratis Google My juga Business. Mas Idam. Iya. Karena gitu Mas Budi ya, karena orang tidak tahu ya, karena Mm. dengan siaran radio ini mungkin orang jadi tahu ya, jadi sahabat Iya. jadi tahu ternyata itu gratis, jadi nggak perlu tunggu-tunggu. Shopee Food daftar gratis, tadi GrabFood gratis, dan GoFood gratis. Tuh, oke. Oke, baik, dan waktunya juga sudah di Sudah habis penghujung ya. acara ya pagi Oke. hari ini. Jadi mudah-mudahan sukses selalu ya Mas Budi. Nanti saya coba deh untuk kalau ke Surabaya saya mampir ke Kendang Sari. Siap-siap. Oke, sukses selalu juga untuk Pak Idam. Salam sehat selalu yang Sukses. terpenting ya untuk Nanti semuanya. sahabat. Iya. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.